Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Nurs Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana teknik pencarian jurnal penelitian. Ini rekan-rekan bisa gunakan ketika mencari literatur referensi untuk menyusun sebuah skripsi, makalah ilmiah, eh, ataupun untuk mencari sebuah evidence base. Langsung saja, ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita harus mengenal terlebih dahulu namanya PICOT, di mana P adalah populasi, kemudian adalah intervensi, kemudian C adalah comparison atau pembanding, intervensi pembanding. Kemudian O adalah outcome, dan T adalah time frame atau batas waktu. Contohnya ini ada contoh pertanyaan PICO atau PICOT. Ya. Jadi P-nya atau populasinya adalah luka kaki diabetik. Kemudian I-nya atau intervensi yang mau kita lihat di sini adalah terapi ozon. Kemudian kita mau bandingkan dengan terapi hiperbarik oksigen. Nah, eh, kemudian outcome yang kita harapkan adalah proses penyembuhan luka. Sementara time-nya adalah 2 bulan perawatan. Ya. Kalau kita sudah ada contoh pertanyaan seperti itu, maka kita bisa lihat bagian bawah ya. Di sini ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Gunanya apa? Nanti saat proses pencarian rekan-rekan bisa lebih mudah. Di sini yang P, teman-teman yang P ini populasinya atau penyakitnya eh, bisa teman-teman kategorikan yang lain lagi. Misalkan contoh di sini ada luka kaki diabetik. Teman-teman mau cari saja diabetik bisa. Jadi nanti teman-teman bisa berikan koma atau apa. Yang penting tandanya kita ada kata kuncinya untuk mencari nanti artikel yang akan kita pilih. Oke, kalau kita sudah punya seperti ini, bagaimana selanjutnya langkah yang akan kita tempuh? Nah, kita masuk di metode pencarian. Ya. Nah, yang pertama PubMed. Teman-teman semua, eh, PubMed sudah menyediakan area pencarian dengan metode PICO. Nah, jadi kita teman-teman bisa langsung klik alamat ini, nanti diarahkan ke eh, alamat situsnya seperti ini, ya. Nanti sesuai dengan eh, materinya di sini, teman-teman bisa tulis kayak diabetik yang sesuai tadi yang teman-teman setelah ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena di PubMed ini dia searchnya searchingnya berdasarkan literatur yang berbahasa Inggris, ya. Kemudian di sini ada select publication type. Nah, ini tipe publikasinya. Teman-teman mau lihat apa? Clinical trial kah, meta analysis kah, randomized control trial, systematic review, ada review dan practice guideline. Dalam kesempatan kali ini saya memilih not spesifikasi, tidak ada spesifikasi tertentu. Jadi saya mau lihat secara umum saja dulu. Nah, setelah seperti ini kita masukkan submit. Ya. Setelah disubmit, maka akan muncul artikel yang sesuai dengan Pico yang kita masukkan. Adapun kalau pemainnya salah pengutikan dari kata kuncinya, bisa jadi akan mempengaruhi dari jumlah artikel yang akan ditemukan. Di sini teman-teman bisa lihat, kita mau lihat abstraknya, mau baca full textnya. Kalau baca full textnya, sisa klik kanan di samping nanti akan muncul full textnya. Ya, kalau hanya lihat abstraknya bisa diklik saja. Nah, dari teman-teman semua. Ini ya artikelnya. Kemudian pertanyaannya seperti ini, Pak. Kalau sudah ada seperti ini, bagaimana cara mengambilnya? Ya, ini beberapa artikel, khususnya artikel-artikel berbahasa Inggris itu berbayar. Salah satu trik untuk
mengambilnya, ya, bisa menggunakan ada beberapa situs seperti Genlibras, eh, ada sub CHI, ya kalau tidak salah, masih banyak lainnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Paling tidak rekan-rekan dulu sudah tahu bagaimana cara mengaksesnya terlebih dahulu, ya. Kalau ini tadi mode Pico-nya, ya, teman-teman bisa sebenarnya langsung ke, kalau pemain tidak mau masuk ke sini, bisa cari ke secara umum. Jadi masuk di Google, tulis saja PubMed, ya, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang bagian bawah sini, yang home NCB, klik, ya. Setelah muncul nanti tampilan layarnya, teman-teman bisa klik bagian sini advance. Jadi pencariannya kita masuk di advance. Ya. Nanti teman-teman bisa masukkan kategorinya yang tadi, yang kata kuncinya seperti diabetic, food ulcer, ya. Kemudian ada eh, ozon terapi, kemudian ada HBO, hyperbaric bisa diperpanjang ya. Ini contoh saja. Ada wound healing. Nah, rekan-rekan bisa langsung klik search, bisa tekan add history. Add history ini kita akan melihat apa berapa banyak artikel tentang ini. Nah, contoh di sini dia bilang oh tidak ada artikel tentang ini. Nah, bisa jadi karena kata kuncinya salah, ya. Jadi contoh kita diabetic foot ulcer, kemudian ada wound healing, ya. Nah, ada 700 artikel. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Saya mau yang ozon terapi, ya. Apakah ada? Ada 7 artikel yang tentang ozon terapi. Ini bisa teman-teman sisa buka saja, lihat, ya. Ini sisa di rekan-rekan download. Contoh di sini ya. Cara mendownloadnya teman-teman bisa cari yang tulisan PDF ini, kemudian sisa rekan-rekan download. Oke. Ini sudah terdownload, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjutkan lagi. Ya, itu bisa tadi langsung ke PubMed, ya. Tadi sudah saya perlihatkan. Selanjutnya selain PubMed itu ada Google Scholar. Rekan-rekan bisa tulis Google Scholar langsung di pencarian Google-nya. Nanti akan muncul seperti ini, scholar.google.com. Nah, teman-teman bisa klik itu atau bisa klik link yang saya lampirkan. Ya, kita langsung masuk ke, kita coba masuk ya. Nah, jadi kita tulis Google Scholar. Yang paling atas, rekan-rekan pilih yang paling atas. Nah, di sini teman-teman bisa rekan-rekan bisa pilih mau yang berbahasa Inggris artikelnya atau yang berbahasa Indonesia. Karena di Google Scholar artikel-artikel dari Indonesia juga masuk, ya. Kalau bisa dicari dalam bahasa Inggris, bisa dicari dalam bahasa Indonesia. Contoh sekarang kita mau cari tadi luka kaki diabetik. Kemudian teman-teman bisa menggunakan kata tambah, begini saja, luka kaki diabetik.
bisa menggunakan boolean N, ya. Tapi saya lebih suka pakai kata tambah saja. Terapi ozon. Ya. Ini ada 96 artikel. Teman-teman bisa menggunakan range. Misalkan saya ambil yang dari 2015 sampai 2020. Nah, itu ada 60 artikel. Kalau dirasa masih terlalu banyak artikelnya, teman-teman bisa naikkan ke sini. Misalkan saya mengambil yang 3 tahun terakhir saja, berarti saya naikkan ke 2017. Kita lihat, ada 43 artikel tentang terapi ozon. Kalau tentang hiperbarik, ada banyak juga ya, ada 46. Jadi tidak ada lagi alasan bahwasannya saya tidak ada artikel pendukung, ya. Itu dari Google Scholar. Cara downloadnya sama, teman-teman bisa klik, misalkan sini terapi hiperbarik ulkus kaki diabetik, ini jurnal tahun 2020, bisa klik halaman PDF-nya, ya. Nanti rekan-rekan kita tunggu loadingnya. Nah, seperti ini, dia sudah terdownload dari Journal of Nutrition Health tahun 2020, terapi hiperbarik. Ya, kemudian selanjutnya selain Google Scholar, itu ada namanya portal Garuda. Dulu juga ada portal Garuda, tapi sekarang sudah tidak ini untuk diakses. Ada pemberitahuannya bahwasanya sudah dialihkan ke Garuda Ristek Ristek BR ristekbri.go.id, ya. Caranya sama, teman-teman bisa ketik di portal Garuda, di Google, tulis portal Garuda. Saya perlihatkan contohnya. Ini Google-nya, tulis saja portal Garuda. Portal Garuda. Nah, bisa diklik saja paling atas. Langkah-langkahnya sama, teman-teman bisa tulis luka kaki diabetik, ya. Ini untuk luka kaki diabetik ada, ini teman-teman bisa filter, kemudian klik filter, nanti akan berkurang. Jadi nanti teman-teman bisa lihat yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini ada 43, silahkan lihat satu persatu apa yang berkaitan dengan yang rekan-rekan butuhkan, silahkan diambil. Ya, seperti itu. Ada yang kita sebut dengan perpustakaan nasional. Nah, ini juga jarang sekali digunakan, tapi ini fasilitas dari pemerintah, rekan-rekan bisa gunakan secara gratis. Di perpustakaan nasional ini banyak yang bisa kita lakukan. Ada banyak macam buku, jurnal, ya. Caranya bisa langsung ketik Perpusnas di Google, nanti diarahkan. Atau bisa langsung klik link ini. Saya perlihatkan contohnya, ya. Perpusnas, ya. Ini Perpusnas. Langsung klik yang bagian atas, yang e-search Perpusnas, ya. Atau kalau tadi rekan-rekan misalkan tulis Perpusnas, tiba-tiba muncul seperti ini, halaman ini, teman-teman sisa klik bagian rekomendasi, kemudian e-search. Karena sini ada pilihannya mahasiswa, dosen, dan peneliti, kita butuh di e-search. Akan dihalamankan ke halaman yang tadi. Ya. Sekarang sisa masukkan, loginkan nomor anggota dan paspor. Nah, bagaimana bagi rekan-rekan yang belum punya nomor anggota dan paspor? Rekan-rekan bisa membuatnya secara gratis. Ini ada linknya, ya. Sisa klik, rekan-rekan klik kanan, ya, keanggotaan. Nanti klik daftar menjadi anggota. Nah, daftar menjadi anggota, teman-teman klik di sini saya setuju, kemudian dilanjutkan, ya.
Sisa diisi saja, isi sesuai dengan apa permintaannya. Nanti ketika ada yang salah akan ada pemberitahuannya untuk diperbaiki. Setelah selesai dari sini, sisa checklist paling bawah ya, kemudian kirim. Nah, setelah Anda kirim, nanti akan masuk di email paspor dan username-nya. Sekarang saya akan login menggunakan akun saya ya, seperti ini. Jadi setelah login, dia akan ada selamat datang Abdul Talib ya. Ini akun saya. Di sini banyak yang bisa kita akses. Yang di bawah ini berarti dia bermitra dengan Perpusnas. Ada EBSCO, mungkin di pertemuan sebelumnya saya pernah bahas pernah singgung EBSCO, ada ProQuest. Ini semua link-link artikel jurnal. Contoh kita akses yang EBSCO. Nah, ya. Di EBSCO ini kan ada pemberitahuannya untuk tidak dipilih semua, pilih saja sesuai dengan kebutuhannya. Karena nanti akan loading datanya, database-nya. Kita ambil, misalkan mau cari buku saja, saya pilih buku, atau mau cari jurnal, silakan cari yang jurnal kesehatan ya. Nah, sesuaikan dengan apa yang rekan-rekan mau cari. Kemudian klik continue. Nah, di sini bukunya tetap berbahasa Inggris ya. Misalkan saya mau cari tentang nursing. Bisa diklik saja, search. Nah, ini kalau mau suka membaca, bisa di ini. Bukunya bagus-bagus ya. Jadi kalau mau di-download, sisa klik ini ya. Klik PDF-nya, nanti akan di-downloadkan ya. Mau dibaca tanpa di-download bisa juga. Ini perawat pada hewan ya. Oke, seperti itu ya. Saya kira ini mudah. Kalau yang lain sisa rekan-rekan akses juga ya. Ini ada gigi ya, silakan diakses ya. Saya kira seperti itu ya untuk bagaimana teknik pencarian jurnal. Eh, Memang tidak terlalu banyak yang saya paparkan, hanya ada PubMed, Google Scholar, portal Garuda, kemudian ada di Perpustakaan Nasional, EBSCO, ProQuest. Tapi saya kira itu sudah cukup untuk menambah referensi rekan-rekan. Nanti jika rekan-rekan mau menambah lagi referensi jurnal, ada banyak situs-situs. Nanti kita bisa sharing untuk selanjutnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya kira yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.